wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Baik ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini Bapak akan memberikan materi pembelajaran tentang mengevaluasi proxy server ya. Tapi sebelumnya alangkah baiknya untuk memulai pembelajaran kali ini ya, kita berdoa dulu. Ketua kelasnya Angga mana Angga? Ya Angga, silakan dipimpin berdoa. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, langsung saja kita berdoa berdalam hati mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Oke, untuk hari ini kita sebelum mulai ya, untuk menunjukkan rasa cinta kita terhadap tanah air, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan ya. Karena tadi habis upacara ya, nah kita hari ini menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya, nanti obadenya siapa? Obadenya? Ya, silakan obadenya dipimpin oleh Santi. Ini mau 1000. Sebelum menyanyikan lagu Garuda Pancasila, sebaiknya berdiri dulu. Oke, yang lain silakan berdiri. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali. Ya, terima kasih. Oke ya, sebelumnya Bapak akan absen dulu. Hari ini siapa yang tidak hadir ya? Agendanya mana agenda? Tolong nanti bawa sini agendanya, agenda kelas ya. Oke ya, untuk TKJ 1 ada yang tidak hadir hari ini? Semuanya hadir semua ya? Oke, hari ini Senin 31 Oktober 2022, tidak ada yang tidak hadir, semuanya hadir. Oke, terima kasih ya. Berarti kalian masih semangat ya, semangat hari ini untuk mengikuti pelajaran Bapak. Oke, semuanya pagi. 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 Oke, apakah kalian sudah siap belajar hari ini? Siap. Seberapa siap? Sangat siap. Seberapa siap? 100% siap. Oke, terima kasih ya. Mungkin dari kalian ya, kita ingin menyemangati teman-teman kalian dulu ya. Siapa nih yang biasanya untuk yel-yel nih? Tadi udah Bapak semangati nih ya. Saya Pak. Oke, silakan. Oke, supaya kita lebih semangat lagi, saya akan memberikan healing. Saya dulu, nanti kalian ikutin ya. Lihat kelasku penuh dengan semangat. Ada yang ganteng dan ada yang cantik. Setiap hari kami makin kece. Kelas yang lain mending kabur saja. Kalian ikutin ya bareng-bareng. 1, 2, 3. Lihat kelasku penuh dengan semangat. Ada yang ganteng dan ada yang cantik. Setiap hari kami
Indri. Sudah semangat ya semuanya ya? Oke, sudah semangat ya. Kita bisa mulai pelajaran hari ini? Bisa ya. Oke, nanti kalau misalkan di tengah-tengah jalan tidak fokus lagi, nanti Indri kasih semangat lagi ya. Oke ya. Oke, untuk materi kali ini sebelumnya nanti Bapak akan tunjukkan dulu apa sih tujuan pembelajaran hari ini tuh ya. Nah, nanti tujuan pembelajarannya seperti apa. Nah, untuk itu nanti kalian bisa perhatikan di sini ya, di layar sebentar. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini, ya, bentar. Nah, ini ada proxy server. Nah, kemudian untuk tujuan pembelajarannya adalah ya, untuk tujuan pembelajarannya. Nah, nanti kalian ya atau peserta didik atau siswa nanti mampu menjelaskan tentang konsep proxy server. Kemudian setelah itu ada lagi nanti peserta didik mengetahui manfaat proxy dan jenis proxy. Kemudian apa lagi ini? Nah, nanti untuk tujuan pembelajaran yang lain adalah peserta didik mengetahui kelebihan dan kekurangan proxy. Oke ya. Jadi nanti sebelum Bapak melanjutkan tentang materi pembelajarannya, nanti Bapak akan bagikan dulu LKPD-nya dan bahan ajarnya ya. Jadi untuk bahan ajar itu sudah Bapak share di seperti biasanya di mana? Di LMS ya. Di sini ada LMS smn1bongas.sch.id ya. Nanti kalian bisa login menggunakan akun password dan usernya masing-masing ya. Kemudian di sana nanti ada jaringan proxy server. Nah, untuk bahan ajarnya sudah dibaca-baca belum? Sudah. Oke ya, alas ya. Kalau yang belum nanti ketahuan nih ya. Nah, nanti di sana juga ada progresnya, siapa yang belum ya. Gitu. Kemudian untuk selanjutnya setelah bahan ajar sudah Bapak share, ini nanti LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Tapi nanti sebelumnya akan Bapak bagi kelompok dulu nih ya. Kalau kemarin kalian menentukan kelompoknya sesuai dengan keinginan sendiri ya, sesuai dengan teman dekatnya. Nah, hari ini akan Bapak berlakukan secara acak saja ya, acak. Nah, maksudnya bagus mana sih untuk kelompoknya? Apakah kalian memang belajarnya harus dengan teman yang akrabnya atau yang bagus juga dengan teman yang kalian tidak akrab ya. Artinya kan setiap kelas juga masih akrab kan ya. Cuma kadang-kadang ada dengan circle-nya ya. Kalau istilah zaman anak sekarang apa? Dengan circle-nya saja maunya ya. Oke, nah nanti kelihatannya ini kalau Bapak lihat sudah tidak berurutan dengan absen ya tempat duduknya. Oke, nanti Bapak tentukan dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu juga ini kelompok 1. Setuju ya. Nih LKPD-nya. Nah, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelompok 2 ya. Kelompok 2. Kemudian yang selanjutnya dari sini juga nggak apa-apa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini kelompok yang selanjutnya. Pegang ya. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini kelompok yang selanjutnya. Nah, ini juga ada kelompoknya ini ya. Sudah berkelompok ya, ber-6. Oke, sebelah sana laki-laki nih, laki-laki dan ada yang perempuannya juga. Oke, untuk sebelah sini ada berapa nih? Dibagi berapa kelompok? 2 kelompok ya? 1. Oke. Oke, semuanya sudah menerima ya? Semuanya coba tunjukin. Sudah menerima semuanya untuk LKPD-nya? Sudah?
Oke ya, nanti Bapak perlihatkan dulu. Nah, di sini nanti cara pengisiannya seperti biasa ya. Kalian tentunya sudah familiar ya dengan pengisian seperti ini ya, LKPD. Yang kemarin juga sudah Bapak jelaskan sebenarnya. Di sini ada nama kelompok, silakan ditulis anggotanya. Kemudian untuk tugas kelompok, nah di sini sama ya, semuanya gambarnya sama kan? Oke ya, semua gambarnya sama tentang di sini ada jaringan proxy dan jaringan non proxy ya, tidak menggunakan proxy. Nah nanti kalian diskusikan ya, nanti setelah Bapak mengasih sedikit materi pemuatan ya di layar presentasi. Nah kemudian yang kedua di sini nanti ada diskusi lagi ya, bagian kedua. Nah, nanti di sini ada tentang kelebihan dan kelemahan dari implementasi proxy server itu seperti apa sih ya. Nah kemudian di sini ada fungsinya seperti apa dalam studi kasusnya. Nah seperti itu ya. Nah, sudah bisa dipahami anak-anak? Sudah. Oke, kalau sudah Bapak mulai ya untuk tentang materi hari ini. Nah sebelumnya kayak gini. Nah dalam dunia yang semakin pesat ini ya, era teknologi semakin berkembang ya, kebutuhan internet itu semakin penting. Maka penggunaan internet itu semakin luas ya, semakin luas dari berbagai kalangan kan, dari mulai sekolah, kemudian perkantoran, kemudian apa lagi, e-commerce ya, jual beli itu kan sekarang sudah menggunakan internet kan. Tapi dalam perjalanannya itu ada beberapa hambatan. Seperti apa? Seperti jalurnya padat, kemudian apa lagi, internet lambat, kemudian apa lagi, internet lambat, kemudian apa lagi, ya banyak lah ya trouble-nya. Itu semua karena biasanya umumnya pengguna internet itu tidak menggunakan apa? Proxy server ya, seperti itu ya, proxy server. Nah, seperti ini. Oke ya, Bapak kasih ini dulu. Nah, ini. Kalau begitu proxy itu apa sih? Nah, proxy. Nah, itu kan tadi ada permasalahan-permasalahan. Kalian kan udah familiar ya mendengar kata-kata proxy. Kira-kira ada yang tahu nggak proxy itu apa? Ya. Supaya jaringan komputer yang kita gunakan tetap stabil dan cepat. Oke, bisa juga seperti itu. Kemudian ada yang lain nggak? Apa? Indri. Gimana? Jaringan komputer lebih aman. Kata Indri itu jaringan komputer lebih aman. Kemudian mungkin ada pendapat yang lain? Ada Pak, menggunakan proxy supaya Menghemat bandwidth ya. Kalau di jaringan seluler itu apa kira-kira? Oke, semacam kuota ya, menghemat bandwidth. Bandwidth itu biasanya ya internet kayak di Telkom, Speedy ya, gitu ya. Nah itu adalah menurut kalian. Nah di sini ya betul ya, proxy itu seperti itu ya. Nah kalau Bapak boleh sederhanakan, proxy itu ibarat perantara ya, perantara. Nah di sini coba kalian perhatikan klien ya, sebelum mengakses ke web server. Mana web server? Ini ya, internet. Nah, sebelum mengakses ke web server itu di tengah-tengah di sini ya, itu ada semacam perangkat ya atau komputer yang bertindak sebagai proxy. Maksudnya apa? Tadi sebelum kita langsung mengakses ke internet, nah ini nanti di permintaan dari klien itu akan diteruskan oleh proxy ya. Kemudian data dari internet permintaannya lalu akan tersimpan di komputer lokal atau di proxy ya. Kemudian baru bisa diakses ke komputer klien. Ya kelihatannya muter-muter ya, tapi ini kan sistem ya, sistem itu sangat cepat
Itu. Tadi dikatakan oleh siapa? Helen ya. Supaya internetnya apa? Cepat dan stabil ya. Ya iya, kayak di sini. Kalau kita langsung ke web servernya atau ke internetnya, kadang-kadang trafficnya padat kan. Tapi dengan adanya proxy server di sini disimpan di apa namanya? Cache ya, is ya. Proxy di sini ya. Kemudian tadi apa lagi? Kata Indri supaya jaringannya apa? Aman. Ya, boleh bisa dikatakan juga seperti itu, jaringannya aman. Maksudnya apa? Ya karena nanti pengguna internet itu kan kadang-kadang itu kan banyak rentan di apa? Disusupi ya. Atau ada istilah yang yang tidak asing oleh kalian namanya hacking kan, hacker ya, ini apa di hacking ya, orangnya namanya hacker. Jadi diambil informasi pribadi kita. Nah dengan adanya proxy itu kan nanti di sini alamat yang ditampilkan di sini di jaringan luar adalah alamat IP address dari proxy-nya, bukan IP address dari kliennya secara langsung. Jadi ini bisa disembunyikan seperti itu. Beda dengan tidak menggunakan proxy server. Oke, itu untuk awalan tentang proxy server. Mungkin ada yang ditanyakan dulu. Oke, cukup mengerti? Oke, kalau cukup mengerti, Bapak lanjutkan ya. Nah, ini kalian tadi sudah ada pertanyaan dari Bapak. Kemudian di sini ada perhatikan simulasi jaringan internet ini ya. Nanti ini kalian perhatikan ya, nanti akan didiskusikan di apa? Di LKPD ya. Nah, nanti ini sekilas dari Bapak, nanti untuk diskusinya melalui LKPD. Nah, perhatikan nanti di LKPD nomor 1 itu ya, kurang lebih ada simulasi jaringan seperti ini ya. Betul nggak? Coba dilihat LKPD-nya. Oke, semuanya sama kan? Nah, ya, untuk LKPD yang nomor 1 itu sama ya, semua gambarnya sama. Nah, di sini perhatikan yang sudah Bapak tadi jelaskan. Di sini ada simulasi jaringan. Nah, di sana ada client, kemudian ada proxy server, merequest ke web server, misalkan YouTube ya. Kemudian dari YouTube itu dikembalikan ke proxy server. Nah, di sini ada ke client. Nah, maksudnya apa di jaringan seperti ini? Ya, ini adalah jaringan proxy server. Ya. Nanti untuk penjelasannya kalian bisa diskusikan sesuai dengan literatur kamu ya. Baik itu melalui bahan ajar yang sudah Bapak berikan di LMS maupun literatur dari kamu ya, atau sumber yang lainnya. Nanti ini untuk LKPD nomor 1 ya, seperti ini. Nah, sama di sini juga ada tentang jaringan proxy. Nah, di sini yang tadi dikatakan oleh siapa? Oleh Indri ya, atau Helen tadi yang mempercepat jaringan ya, jaringannya cepat dan stabil. Nah, di sini coba kalian pernah nggak untuk misalkan membuka YouTube ya, sering kan membuka YouTube ya, membuka YouTube. Nah, di jaringan sekolah di sini, di WiFi sekolah, semuanya pasti senang kan dengan WiFi yang sifatnya gratis ya, yang disediakan oleh sekolah ya. Nah, kalau kalian manfaatkan untuk belajar ya, jangan untuk yang lainnya gitu. Nah, di sini ada, misalkan kalian mengalami nih, yang pertama kita mengakses video. Nah, video itu nanti diakses oleh server YouTube-nya. Kemudian setelah itu disimpan di sini di is ya, cache tulisannya ya, di is proxy. Kemudian nanti kalau kita mengakses video itu lagi ya, ini tidak langsung terhubung ke mana? Ke web server YouTube-nya, tapi
kita membukanya dari komputer atau proxy server lokal. Jadi nanti begitu cepat dibukanya. Kenapa? Karena tidak langsung terhubung ke sini. Kecuali kalau di sininya keys-nya di reset. Kalau di reset kita berarti mengambil data lagi ya. Iya. Mengambil data dari web server lagi. Seperti itu. Bisa dipahami nggak? Nah, itu. Nah, kemudian ya sama sebenarnya kalau kalian mengakses Facebook juga ya. Nah, ini adalah contoh, salah satu contoh aja. Ini adalah ke YouTube-nya ya. YouTube ini disebut dengan web server. Kalau internet itu kan banyak ya. Ada Detik.com, Kompas, Kompas.com, kemudian Facebook dan sebagainya, itu adalah web servernya. Nanti kalian diakses ke sana. Nah, kalian pernah nggak mengalami ketika mengakses YouTube, tapi di tengah-tengah jalan kita sedang memutar, di tengah-tengah ini ya, memutar video, tiba-tiba internetnya terputus, tapi video masih tetap bisa diputar? Pernah nggak seperti ini? Pernah. Kenapa seperti itu? Karena proses yang ada dalam komputer masih disimpan. Oke, kata Reja, cache yang ada di proxy itu masih menyimpan datanya, ya kan? Kecuali kalau kita merequest video yang baru kan? Kalau video yang lama, misalkan video tentang apa? Misalkan video tentang konfigurasi mikrotik, udah di ini nih, udah dibuka di browser kalian, di komputer kalian. Tapi ketika sudah diambil di proxy, nanti ketika komputernya terputus secara tiba-tiba, datanya masih bisa kita akses, kecuali ke video berikutnya ya. Oke, sampai sini bisa kira-kira penjelasan Bapak terlalu cepat nggak? Enggak, pas gitu ya. Kemudian selanjutnya, nah di sini ada konsep dasar. Nah, di sini kan kalian harus mengerti, harus memahami tentang apa? Konsep dasar, konsep dasarnya ya. Konsep dasar dari proxy itu adalah di sini ada pihak ketiga yang berdiri di tengah-tengah antara kedua pihak yang saling berhubungan dan berfungsi sebagai perantara. Pihak pertamanya siapa? Klien. Siapa? Pihak pertamanya? Klien. Oke, pihak kedua? Yang kedua itu web server atau server yang diakses. Oke, web server atau server yang diakses. Bukan, maksudnya ini ya, maksudnya alamat yang diakses gitu ya, alamat yang diakses. Kemudian yang pihak ketiganya tentu saja adalah proxy. Nah, itu ya, di tengah-tengah dari proxy itu konsep dasar. Itu ya. Kemudian di sini ada secara prinsip ya, pihak pertama dan pihak kedua itu tidak secara langsung berhubungan, akan tetapi masing-masing berhubungan dengan apa? Perantara, yaitu proxy. Itu ya, proxy. Bisa terbayang nggak kira-kira? Kan kita itu sebenarnya kalau kita menggunakan internet itu sebenarnya tanpa proxy juga internet masih bisa diakses kan? Ya, betul nggak? Betul. Internet masih bisa digunakan kan? Tetap bisa digunakan. Kalian mengaktifkan kuota di handphone, beli paket data, langsung aktif ke internetnya? Langsung, walaupun tanpa men-setting proxy kan? Nah, proxy di sini maksudnya untuk keperluan-keperluan tertentu, untuk kebutuhan khusus seperti apa, secara umum seperti apa. Seperti tugasnya adalah satu sebagai connection sharing, ya, connection sharing. Kemudian sebagai filtering. Filter itu apa sih? Nyaring kan? Kalau connection sharing itu ya, setiap kali terhubung ke jaringan luar itu atau internet, kita tidak langsung terhubung ke internet, akan tetapi membutuhkan apa? Membutuhkan gateway yang kemarin ya, tentang materi
mengevaluasi internet gateway. Filtering ya, yang difilter itu yang di apa? Yang diizinkan atau yang tidak diizinkan ya, difilter. Seperti apa? Contohnya filter situs-situs terlarang, kemudian pengguna internet ya. Nah gini, kalau situs-situs terlarang udah jelas ya, kalian udah pada paham kan? Perjudian, kemudian yang mengandung pornografi, kemudian apa lagi? Sara ya, sara itu ya pembulian dan sebagainya ya. Kemudian untuk pengguna internet apa yang diblokir biasanya, apa yang diizinkan dan apa yang tidak diizinkan. Contohnya, oke, pengguna atau user ya, user ini bisa juga dengan membatasi melalui IP address-nya ya. IP address-nya dibatasi mana yang boleh digunakan dan mana yang tidak boleh digunakan. Oke, seperti itu. Kemudian apa lagi kira-kira fungsinya? Yang tadi menyimpan data itu namanya caching ya, menyimpan data internet disimpan di komputer lokal dan bisa diakses sehingga seolah-olah internet kita cepat, padahal datanya diambil dari proxy, itu ya. Kemudian di sini ada manajemen user authentication. Udah jelas kan dari pengertian di sini, pasti yang terbayang di kalian itu apa? Password. Ya. Password. Kalau passwordnya salah maka tidak bisa mengakses internet. Kalau passwordnya benar berarti bisa mengakses internet. Oke, kemudian di sini ada akses waktu, manajemen akses waktu. Nah, ini nanti yang seperti ini nanti kita akan bahas di pertemuan nanti kedua ya. Ini nanti prakteknya adalah seperti ini. Di sini ada manajemen akses waktu. Maksudnya, ada yang bisa ngasih tahu nggak? Ya, apa Helen? Kira-kira? Contohnya kayak misalnya kita menggunakan manajemen akses internet. Mulai dari jam pagi sampai dengan jam sore. Oke, ya maksudnya waktunya dibatasi ya. Misalkan tadi kata Helen itu manajemen waktu akses itu adalah misalkan pengguna itu dibatasi, misalkan internet aktifnya dari jam 6 atau jam 7 kemudian sampai dengan jam 4 sore. Kemudian jam 4 sore lewat 1 menit internet tidak bisa diakses, bisa diakses lagi besok harinya kan? Ya. Jam berapa? Jam 7. Itu yang disebut dengan manajemen akses internet ya, manajemen waktu akses internet. Oke, kemudian manajemen bandwidth. Nah, yang tadi sudah dikatakan oleh siapa? Pak Jeluna ya, supaya menghemat bandwidth. Kenapa di sini menghemat bandwidth? Ada yang tahu nggak? Kenapa dengan proxy bandwidthnya menjadi hemat? Ya, gimana aja? Itu hemat bandwidth itu karena klien tidak langsung ke servernya. Jadi itu mengambil datanya dari cache yang ada di proxy. Jadi internet yang kita pakai juga nggak sepenuhnya. Oke ya, jadi dengan adanya caching tadi cache ya misalnya, itu internet manajemen bandwidth menjadi hemat. Tapi sebenarnya tidak signifikan lah ya, tidak signifikan. Kenapa tidak signifikan? Ya paling ya dengan total bandwidth yang kita miliki paling menghemat antara sekitar 10 sampai dengan 20%-an paling banyak. Kalau orang yang pengguna internetnya sukanya hanya baca-baca saja, baca-baca koran kayak Detikcom, Kompas, itu paling menghemat sekitar seperti itu kan. Tidak, di sini tidak signifikan ya. Kenapa? Ya karena pada dasarnya yang
bandwidth menjadi boros itu kan biasanya pemakaian apa? Download, ya, upload, seperti itu, ya, seperti itu ya. Jadi yang bikin boros itu seperti itu. Kemudian untuk yang proxy juga, proxy itu tidak, walaupun bagus ya, di sini ada fungsi-fungsinya seperti ini, tapi juga tentunya ada kelemahan, ya, ada kelemahan. Nah, proxy yang umum sekarang, umum ya, proxy itu biasanya tidak support dengan HTTPS. Kalau yang dulu mungkin kita masih bisa support ya, mengakses port 80 yang HTTP biasa, kemudian ada juga yang HTTPS yang secure, yang port berapa? 443 ya, 443 itu. Oke ya, seperti itu. Kenapa? Karena yang keterbatasan itu, apalagi yang proxy yang gratis. Secara umum itu proxy itu yang banyak digunakan itu apa? Kira-kira jenisnya, yang gambarnya gurita, logonya Speed proxy. Oke, speed proxy ya yang paling umum digunakan. Oke, itu tentang awalan pendahuluan dari Bapak ya. Nah, nanti kalian, dari semua penjelasan di sini kan, ini penjelasannya adalah belum secara detail ya. Nanti kalian diskusikan. Nah, hari ini sudah Bapak bagikan kan, ini untuk LKPD-nya kan. Oke ya, nanti sekarang tugasnya diskusi untuk masing-masing nomor di LKPD ya, LKPD itu ya. Kira-kira kalau Bapak kasih waktu 20 menit untuk diskusi, cukup nggak? Cukup? Jangan nambah lagi ya. Nambah 1 menit, 2 menit boleh. Oke, silakan bekerja secara kelompok. Diskusi ya. Nah, nanti gini, untuk diskusinya nanti permasalahannya kan udah ada kan di video ya. Di video apa? Di video LMS. Apa alamatnya? lms.smk1bongas.sch.id. Oke, silakan berkelompok diskusi. Dilihat videonya, di sana ada beberapa permasalahan di jaringan proxy, nanti didiskusikan ya. Ini kelompoknya ini ya, dengan kelompok ini ya. LKPD-nya udah kan? Oke, tidak harus dibuka di komputer sih, di handphone juga bisa ya. Silakan diakses melalui handphone atau gawe kalian juga bisa. Yang penting user dan passwordnya jangan salah ya, password masing-masing. Oke, udah terbuka ya, sudah terbuka. Oke, di sini juga bisa nih ya. Silakan dibuka atau melalui handphone juga bisa ya. Ya, boleh dibuka ya, kelompoknya dibuka. Sudah masuk ya, udah login. So, didiskusikan. Oke, Bapak kasih waktu 20 menit.
Ini siswa. Ya, login siswa. Gunakan user masing-masing. Ya, boleh silakan. Di HP juga bisa, tinggal diakses saja. Mainan. Iya kan lagi ngantuk lagi kerja lagi. Itu bukti. Apa sih? Ayolah. Dari sebentar ya. Videonya tidak bisa di-play. Kita rekam dikit bro. Rekam dikit mau. Nah, ini kamu belum login dulu. Nah, ini karena belum bisa di-play karena kamu belum login. Jadi di LMS itu harus login dulu. Gunakan user dan passwordnya masing-masing ya. Nah, di sini ada continue. Nah, di sini juga udah bisa, ini udah di komputernya pun sudah bisa di-play. Sudah bisa di-play. So, silakan lanjutkan di sini. Kalau ada terkendala terkait login ke LMS ya, jangan lupa password. Nanti Bapak reset, silakan acungkan tangan saja. Tapi karena ini sifatnya diskusi kelompok, ya pakai akunnya temannya saja. Ya, pakai akun temannya saja. Sebentar. Pakai user temannya aja.
Ya kalau misalkan tidak muat ya boleh di sebaliknya boleh. Ya. Kalau tidak muat boleh sebaliknya. Nah itu kalau misalkan di kolomnya tidak muat boleh sebaliknya. Ada yang sudah selesai? Oke, lanjutkan aja diskusinya. Masih ada waktu. Belum. Lanjut lagi. Kalau itu bukan, itu yang ISO, yang file. Jadi kalau kamu ada download ISO biasanya isi yang Windows, kalau FFP ya FFP yang buat. Jadi
Nanti setelah ada yang selesai harus ada perwakilan yang mempresentasikan ya. Oke, ada yang selesai? Sudah Pak. Ya, nampaknya ada yang sudah selesai ya untuk diskusi. Coba yang lainnya, ada nggak yang belum selesai? Bapak kasih waktu deh 1 menit menyelesaikan. Nomor berapa yang belum selesai? Nomor 1, nomor 2 rata-rata sudah ya. Sudah, tidak ada kesulitan. Jatuh. Selesai. Kelompoknya dipas. Coba diskusinya coba lihat. Oke, udah selesai. Ini, oh ya, dikit lagi diskusinya. Ini ada? Sudah? Belum, nanti ada diskusi. Raja? Sudah? Oke ya. Semuanya kalau sudah selesai semua atau waktunya juga sudah habis untuk waktu diskusi atau fokus lagi di sini. Dengarkan ya. Oke, untuk waktu diskusinya udah selesai. Nanti ada kelompok ya, ada perwakilan kelompok yang kira-kira akan mempresentasikan hasil diskusinya. Ya. Nah, ini Bapak tidak akan tunjuk siapa kelompok siapa ya. Ya ini aja yang kira-kira sudah pede dengan hasil diskusinya. Siapa? Oke, kelompoknya Helen. Oke, silakan untuk mempresentasikan. Tolong teman-temannya ke ini ya, ke fokus ke presentasinya. Nanti dikondisikan Helen sebagai moderator juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tadi. Sebelum kita langsung ke ini aja ya guys. Yang pertama ada diskusi tentang perbedaan jaringan menggunakan proxy dan tanpa proxy. Nomor 1 akan dibacakan oleh
Widianti. Baik, teman-teman, saya akan membacakan hasil diskusi. Topologi jaringan tanpa proxy server. Jaringan tanpa proxy server adalah sebuah jaringan komputer yang bisa kita mengakses jaringan luar, langsung meminta data dari server internet. Dan informasi pribadi seperti lokasi, alamat IP, pengguna dapat mengetahui langsung oleh server internet. Topologi jaringan server proxy. Jaringan proxy server adalah sebuah sistem yang mengamalkan koneksi pengguna ke internet yang bekerja dengan mengubah alamat IP agar data pribadi pengguna lebih aman saat mengakses sebuah website. Di era modern seperti saat ini, kita siapa saja bisa terhubung ke internet. Setiap pelindung yang bisa mengamankan pengguna sangatlah dibutuhkan. Sebab ketika perangkat mulai terhubung, server atau ISP bisa memperoleh informasi perangkat beserta lokasi dan informasi pribadi pengguna. Tentu saja kita ada orang yang mau data pribadinya tersebar luas, terutama mengingat bahaya yang mengintai jika pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatnya. Nah, untuk itu ada teknologi yang bisa melindungi data pribadi atau identitas kita agar tidak diketahui oleh website atau orang lain. Saya rasa cukup, saya akan kembali lagi ke moderator. Oke, baik teman-teman, segitu penjelasan dari kelompok saya. Untuk diskusi nomor 1 ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke, lanjut ke diskusi nomor 2 ya. Di sini ada nomor 2 ada tentang kelebihan dan kelemahan yang akan dibacakan oleh Brilian. Ini saya akan menjawab hasil diskusi nomor 2 tentang kelebihan dan kelemahan dari jaringan proxy. Kelebihan yang pertama, mengontrol penggunaan internet. Kedua, meringankan bandwidth, memberikan perlindungan tambahan, mengakses website yang diblokir. 5. Mempercepat distribusi data internet dan proxy. 6. Melakukan berbagai pembatasan kepada klien melalui proxy. 7. Membuat koneksi internet lebih stabil. Kelemahannya, yang pertama, tidak sepenuhnya melindungi dari serangan cyber. Kedua, proxy dirasa cukup berisiko. Ketiga, mudah dilacak dan ditutupi. Keempat, proxy memantau aktivitas dari pengguna. Kelima, bisa terjadi overload connection. Keenam, file server proxy. Ketujuh, bisa ditutupi karena proxy. Demikian penjelasan dari saya tentang kelebihan dan kelemahan jaringan proxy. Oke, itu penjelasan dari kelebihan dan kekurangan proxy. Untuk diskusi nomor 2 ada yang ingin ditanyakan? Yang tadi disebutkan kita sebelumnya melindungi dari serangan cyber itu apa? Tolong jelaskan. Sekali lagi bisa diomongin lebih keras. Jadi disebutkan tentang kita sebelumnya melindungi dari serangan cyber. Oh, tidak sepenuhnya mengenai cyber. Nanti saya diskusikan lagi dengan teman-teman ya. Untuk sekali lagi ada yang ingin bertanya? Menjelaskan tentang proxy. Nah, apa sih yang maksud dengan proxy gratis beresiko? Yang di proxy gratis yang beresiko. Tadi pertanyaan apa? Tentang proxy ya, masih tentang proxy. Oke, sudah ditulis oleh kelompok ini pertanyaannya. Oke, langsung dijawab saja nggak apa-apa, langsung dijawab. Kira-kira menurut kamu apa gitu? Untuk pertanyaan dari kelompoknya Tommy akan dibacakan oleh Elinda. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Tommy bahwa tidak sepenuhnya melindungi dari serangan cyber.
Walaupun kalian bisa mengakses internet dengan lebih aman menggunakan proxy server, jangan 100% percaya dengan keamanannya. Masalahnya, banyak proxy server yang masih belum menggunakan enkripsi. Akibatnya, data pribadi kalian masih bisa bocor apabila hacker menggunakan teknik hacking yang lebih canggih. Saya rasa cukup, saya kembalikan lagi ke moderator. Untuk Tommy, ya jelas. Hal kurang jelas nanti akan dijelaskan oleh Pak Tosu aja. Untuk yang kedua, pertanyaan dari Tika akan dijawab oleh Tiara Dewi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Tika. Kenapa proxy gratis cukup berisiko? Proxy gratis biasanya tidak menggunakan hardware atau enkripsi backend yang canggih. Kalian mungkin akan menjumpai masalah kinerja dan keamanan data. Kalau pernah menemukan proxy server yang benar-benar menawarkan layanan gratis, sebisa mungkin hindari dan jangan menggunakannya. Untuk lanjut ke nomor 3, diskusi nomor 3 tentang fungsi proxy akan dijelaskan oleh Dela. Saya akan membacakan hasil diskusi yang ketiga, yaitu tentang permasalahan proxy server serta contoh studi kasusnya. Yang pertama ada connection sharing. Proxy server merupakan sebuah terminal yang menghubungkan banyak server. Fungsi dari proxy server dapat digunakan sebagai connection sharing untuk mengakses internet melalui satu jalur. Yang kedua, filtering. Fungsi dari proxy server selanjutnya adalah sebagai penyaring informasi. Seluruh data yang didapatkan melalui internet akan disaring terlebih dahulu untuk mencegah virus atau malware. Yang ketiga, caching. Fungsi dari proxy server juga sebagai caching atau data sementara dari aktivitas internet yang akan disimpan di server. Ini berfungsi ketika kamu akan mengakses informasi tersebut lagi, tidak akan membutuhkan waktu lama. Yang keempat, manajemen user authentication. Membatasi akses internet menggunakan username dan password setiap kali ingin mengakses internet. Yang kelima, manajemen waktu akses internet. Akses internet hanya bisa dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Yang keenam, manajemen bandwidth. Manajemen bandwidth pada proxy dapat dilakukan pada penggunaan bandwidth pada network atau masing-masing klien. Itu saja dari saya. Selanjutnya saya kembali ke penulis. Terima kasih ya. Itu penjelasan dari nomor 3. Ada pertanyaan dari diskusi nomor 3? Cukup? Oke, kalau cukup saya akan kembali untuk bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Bila topik budaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tangan dong untuk kelompok yang ada. Ya, barangkali mungkin ada yang menambahkan dari kelompok yang lain. Karena untuk waktu diskusi kita terbatas ya. Mungkin ada tambahan, nggak apa-apa tambahan aja. Ya barangkali untuk menambahkan, karena tidak semuanya tampil ya. Gitu. Nanti di lain kesempatan bergantian ya untuk presentasinya. Ya ada yang lain juga? Ada yang lain? Ya Pak. Ya kelompoknya Reza. Ya gimana? Ya boleh berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menambahkan sedikit menjelaskan tentang terkait kelebihan dan resiko. Lebih tepatnya menjelaskan lebih lanjut. Boleh. Yang pertama itu kelemahan, yaitu cyber dapat menyerang proxy. Memang mungkin proxy itu dapat melindungi komputer kita dari peretasan ringan, namun tidak akan bertahan melawan serangan cyber karena cyber itu memiliki cyber tirani Ya berkembang. dan jadi juga seperti yang dia disampaikan tentang cyber itu tentang proxy
bahwa kebanyakan proksi tidak melakukan ekskripsi. Kebanyakan juga proksi masih menggunakan sertifikat SSL. Ya. Yang kedua, dapat dilacak dengan mudah. Hampir semua informasi yang ada dalam komputer itu tercatat dalam proksi, seperti nomor telepon, lokasi, bahkan alamat rumah kita juga. Dan itu juga semua informasi itu dapat dibutuhkan dalam proksi. Maka itu saran saya ya, sering-seringlah meng-clear atau membersihkan casing yang ada dalam handphone atau komputer kita untuk mencegah hal-hal yang tidak ingin terjadi. Yang ketiga, proksi tidak selalu cocok dengan jaringan. Kenapa demikian? Bahwa proksi dan jaringan itu memiliki konfigurasi masing-masing. Nah, cara mencegahnya itu kita dapat mendownload atau mencari proksi yang sesuai dengan jaringan kita, atau kita juga dapat mengkonfigurasi keduanya untuk saling terhubung. Yang keempat, proksi itu harus mengkonfigurasi kodenya secara sendiri manual. Nah, bagi kebanyakan orang itu mengkonfigurasi kode adalah hal yang cukup berat dilakukan, karena semakin sempurnanya kode akan semakin baik. Nah, itu kelemahannya. Dan yang kedua adalah risiko. Ya, risiko yang pertama itu proksi diam-diam mencatat semua aktivitas yang kita lakukan. Itu ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Sisi positifnya itu kita dapat lebih cepat mengakses suatu jaringan atau website yang kita sudah pernah telusuri. Namun sisi negatifnya, informasi yang ada dalam komputer kita rentan diserap oleh hacker. Dan yang kedua, itu tidak semua proksi menggunakan enkripsi. Bagi yang belum tahu apa itu enkripsi, enkripsi adalah proses pengacakan data dan membuatnya menjadi serangkaian kode rahasia yang hanya dapat dibaca oleh orang yang memiliki akses untuk membacanya. Sedangkan orang yang tidak memiliki akses membacanya tidak akan bisa mengakses. Itu aja, Pak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Reja. Dan secara detail ya tadi melengkapi dari kelompoknya Helen ya. Memang betul ya, untuk proxy itu ya kenapa kita harus menggunakan proxy ya karena kita untuk di sini hanya untuk sebatas apa? Sebatas untuk kebutuhan lokal saja ya, kebutuhan lokal. Kalau untuk kebutuhan yang lebih expand, yang lebih terenkripsi, tentunya sudah tidak menggunakan proxy lagi ya. Karena proxy itu ya secara sederhana ya seperti itu, hanya untuk membuka website yang diblokir, untuk memblokir website, kemudian untuk apa lagi? Mempercepat ya, mempercepat koneksi karena ada semacam caching ya, caching yang tersimpan. Caching itu apa sih? Objek-objek berupa gambar atau data yang tersimpan di komputer lokal ya, makanya cepat gitu. Kalau untuk lebih aman lagi ya kita menggunakannya apa? VPN. Pernah dengar VPN ya? Ya, VPN itu ada aplikasi-aplikasi yang VPN ya. Kenapa? VPN itu lebih sempurna dibandingkan dengan proxy server. Tentunya dalam tanda kutip VPN yang tidak gratis juga ya. Tentunya harus ada VPN yang berbayar ya. Sama, masing-masing mempunyai kelemahan dan kelebihan. Proxy banyak yang gratis ya, untuk mengerjakan tugas-tugas seperti itu ya cukuplah untuk jaringan lokal kita ya, jaringan lokal kita. Tapi ya benar tadi kata Reja itu harus sering-sering di-clear kalau misalkan informasinya sensitif kayak data-data pribadi apa. Kalau hanya sekedar mengakses website, YouTube, Facebook ya nggak masalah ya. Gitu. Oke, untuk seperti itu ya. Nah ini karena waktunya mendekati di ujung pembelajaran. Tadi udah bagus ya diskusinya, sudah ini kalau Bapak perhatikan kalian ini sudah
membaca-baca ya, sudah membaca-baca di LMS gitu ya. Sudah membaca di LMS, kayak tadi Reja juga ada sumber-sumber yang lainnya gitu ya. Kalau di LMS itu kan, kalau kalian sering-sering ini kan LMS itu kan sebagai media untuk membantu kalian saja, untuk memudahkan Bapak dalam membagikan bahan ajar ya. Jadi Bapak bagikan bahan ajarnya, kemudian kalian pelajari, bisa sambil di rumah, bisa sambil istirahat ya. Kemudian nanti akan dibahas di materi apa? Materi selanjutnya atau materi pada pertemuan kali ini gitu ya. Nah, itu oke ya. Kita untuk kata Bapak ya, untuk mengetahui kalian sudah menguasai atau tidak tentang materi tentang proxy server ya, maka Bapak akan membagikan post test ya, post test. Nah, soalnya tidak banyak, hanya 5 soal, tapi nanti dikerjakannya individu ya, tidak berkelompok. Paham ya? Jadi kalau tadi berkelompok, sekarang individu. Kira-kira kalau waktunya 10 menit cukup? Cukup ya, cukup ya. Oke ya, Bapak bagikan dulu. Nah, nanti duduknya silakan sendiri-sendiri. Kemudian untuk alat tulisnya disiapkan, handphone disimpan. Tidak boleh membuka atau browsing dari handphone. Silakan handphonenya di kantongin. Jangan lari ya, terus cepetnya kok. Ya nanti boleh Boros lipat pos ada yang kita Oke, silakan dikerjakan.
Kalau ada yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Ada yang sudah? Boleh kumpulkan. Yang belum lanjutkan saja, masih ada waktu 3 menit lagi. Sudah? Nanti sudah? Ya, boleh. Waktunya 1 menit lagi. Yang sudah nanti Bapak ambil. Ya, waktunya habis. Adakah yang belum dikumpulkan? Ya, silakan bawa sini.
Oke, perhatikan semuanya. Oke ya, ini adalah post-test yang sudah kalian kerjakan ya. Nah, ini tujuannya kenapa ya? Tujuannya Bapak ingin mengetahui ya sejauh mana kalian sudah memahami materi pada hari ini. Itu ya. Kemudian setelah Bapak cek ya, sudah Bapak koreksi. Ini ada rata-rata semuanya bagus ya, cuma ada 2 orang nih yang hampir sempurna nih. Cuma nah ini ada yang bagus, ada yang lebih bagusnya lagi ya, tadi ada 2 orang dan ternyata ada yang lebih bagus. Nah, kemudian selain itu, nah di sini juga ada salah satu siswa yang belum kompeten ya, tanda tanya ini ya. Tidak kompeten ini aktornya kenapa ya? Ini nih Bapak bacakan saja ya, cuma nanti ini jangan dijadikan patokan ya, jangan dijadikan kamu nanti males-malesan. Ini dijadikan sebagai pemicu kalian untuk lebih giat lagi belajar. Nah, ini ada Saripudin, di mana Saripudin? Sarip, aduh Sarip nih. Ini kenapa nih Sarip ya? Ada 2 soal yang belum terisi ya? Iya. Kenapa nih Sarip? Karena saya belum memahami Oh, sudah. Oh, masih bingung tentang connection oriented ya. Sebenarnya udah ada penjelasannya ya di LMS itu ya. Belum selesai ya, Sarip ya? Nah, nanti dibaca-baca lagi ya. Dan yang lainnya nanti materi yang sudah Bapak bagikan di LMS itu dibaca ya. Tapi jangan asal klik-klik saja, harus dibaca. Karena yang namanya LMS juga pasti ada kekurangan ya. Salah satunya kalau kita asal klik aja udah terchecklist kan. Gitu, terchecklist bahwa sudah ada aktivitas, makanya nanti dibaca. Karena kita sudah belajar ini udah pembelajaran yang 4.0, tidak harus fotokopi, tidak harus tulis-tulis di papan tulis. Nah, kita Bapak sudah share di materinya, PDF-nya, dan materi-materi yang terkait dengan video tentang proxy server itu di LMS. Tinggal kalian rajin-rajin saja membuka. Nah, ini sudah tadi sudah Bapak katakan bahwa ada 2 yang bagus, cuma ini ada yang satu yang bagus nih, yang sempurna ya. Bukan berarti jawabannya itu ini jawabannya, artinya kalau Bapak menilai itu jawabannya dengan bahasa sendiri, cuma maksud dan tujuannya sama gitu ya. Gitu. Jadi kenapa Bapak katakan ini bagus nih salah satu orang ya. Jadi tidak kelihatan dari sini, bukan bahasa buku ini ya, bukan bahasa buku. Artinya dengan parafrasenya sendiri dan tujuannya mengena sama ya, tentang soal yang tadi Bapak bagikan. Ukut mana Ukut? Ya. Nah, ini Ukut nih bagus nih. Nanti bisa diceritakan Ukut gimana nih untuk teman-temannya tuh supaya termotivasi belajarnya kayak Ukut ya. Sebelumnya saya selalu membaca dan mempelajari materi yang sudah dibagikan dan selalu melihat video tutorial terkait materi di LMS, Pak. LMS ya. Ya, tadi Bapak udah cek juga di sini udah 100%. Kemudian di ini siapa namanya? IPA ya, udah 100 juga nih, udah 100% ininya progresnya ya, progresnya. Yang lain masih dalam progres, ada yang 88% ya, tapi di sana udah ada aktivitas bahwa kalian sudah membaca materinya kan ya, seperti itu. Nah, sebelum Bapak akhiri, mungkin ada di antara kalian yang bisa menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini.
Siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, Reza lagi. Ya boleh lah. Ya, Reza lagi. Saya coba menunjukkan tentang pembelajaran hari ini ya. Ya. Bahwasanya proxy itu dapat mengontrol semua aktivitas yang kita lakukan. Misalnya memblokir situs yang dapat mengganggu kinerja user atau manajer di suatu perusahaan. Terus privasi data juga lebih terjaga. Dan juga jika kita menggunakan proxy, internet menjadi lebih stabil. Oke. Ya. Itu kesimpulan dari Reza. Mungkin Bapak ngasih penguatan saja ya, ngasih tambahan. Ya benar apa yang dikatakan Reza bahwa kenapa sih kita harus mempelajari proxy server ya? Ya, seperti tadi sudah dijelaskan di awal bahwa fungsinya adalah proxy server adalah untuk apa? Banyak ya fungsinya. Kemudian untuk manfaatnya juga banyak ya. Seperti tadi untuk mempercepat, kemudian mengamankan data juga bisa. Cuma hanya sebatas apa? Jaringan lokal saja ya, tidak untuk jaringan yang secara lebih luas gitu. Hanya untuk keperluan apa? Keperluan kita saja di sini ya. Lingkup jaringan lokal gitu, seperti itu ya. Nah, terima kasih. Sebelumnya Bapak juga akan melakukan refleksi nih, refleksi. Ya, refleksi itu kaitannya tentang evaluasi pembelajaran juga yang telah Bapak lakukan. Barangkali nanti ada saran atau ada gimana kesulitannya sih ya, kesulitan belajar dengan tentang materi ini. Apakah metode yang sudah Bapak lakukan di sini membantu kalian dalam memahami atau tidak? Mungkin ada yang bisa mengutarakan ya. Ya, Dipa. Dipa ada dua yang nama Dipa ya. Dipa siapa ini? Ya, Dipa. Gimana Dipa tentang pembelajaran yang telah Bapak lakukan? Apakah mudah dipahami atau ada beberapa hal yang harus diperbaiki untuk evaluasi Bapak dalam memberikan materi pembelajaran? Oke, untuk yang tampilan di presentasi terlalu cepat tidak? Yang tampilan slide di presentasi itu apakah terlalu cepat? Tidak. Oke. Untuk saran Bapak gimana kira-kira? Oke ya, untuk saran nanti untuk evaluasi Bapak kedepannya ya, bahwa di LMS-nya itu untuk media pembelajaran terutama dalam bentuk video itu kalau di handphone tidak user friendly ya. Oke, nanti untuk kedepannya Bapak perbaiki lagi codingnya supaya dibuka di handphone juga lebih nyaman ya. Tapi kalau dibuka di PC atau di laptop tidak masalah ya. Tidak masalah ya untuk tampilan videonya ya. Oke, terima kasih ya untuk saran dan ininya dari Dipa. Nanti untuk perbaikan Bapak ke depannya ya, untuk dijadikan bahan refleksi. Nah, tadi juga sambil membagikan soal, Bapak sudah selipkan ini untuk kalian semuanya nih. Tadi ada apa dari Dipa tentang metode pembelajaran yang sudah Bapak lakukan bagaimana sih gitu ya. Apakah ada saran? Ternyata ada saran gitu dari Dipa. Nah, dari kalian. Nah, ini Bapak sudah clean kan seperti ini. Ada dua yang sudah menerima dua ya. Videonya. Ini adalah bahagia ya, setelah belajar hari ini kalian merasa bahagia. Nah, satu lagi setelah menerima pembelajaran dari Bapak, ini masih apa? Masih belum bahagia ya, artinya masih belum memahami. Nah, coba kalian secara jujur saja ya, ini tunjukkan
untuk pembelajaran hari ini seperti apa? Ya, coba tunjukkan angkat yang tinggi. Oke, angkat yang tinggi. Oke, rata-rata semuanya bahagia. Ya. Tapi jangan sampai bahagia karena pembelajarannya sudah selesai ya. Ya, bahagia di sini karena pembelajarannya sudah benar-benar dipahami ya, harus dipahami itu. Oke, seperti itu. Mungkin sebelum diakhiri, Bapak ucapkan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Nanti untuk LKPD silakan sambil keluar dari ruangan ini dikumpulkan di meja Bapak ya. Di meja Bapak dikumpulkan untuk LKPD-nya, kemudian ketua kelas memimpin doa. Nah, tapi pesan Bapak nanti keluar dari ruangan ini dengan tertib, komputernya dimatikan terlebih dahulu, kemudian kursi-kursinya nanti sambil keluar dirapikan. Bisa dipahami? Oke, terima kasih ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Tetap semangat. Kurang ini ya, kurang kompak. Semangat. Oke, silakan ketua kelas pimpin doa. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran, kita berdoa, berdoa hati,